Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, seluruh peserta jemaah Manakiban Online Internasional yang berbahagia, yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita sama-sama usai manakib khidmat amaliyah dan hari ini khidmat ilmiah. Kita bersyukur kepada Allah senantiasa di pagi hari ini, di manakib pagi hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah wasilah daripada manakib ini, wasilah daripada yang punya manakib ini, wasilah daripada Tuan Syekh, untuk kepentingan kita semua, senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Ditambah-tambah rezeki kita semua, dimudahkan urusan kita semua, disoleh-solehahkan keluarga kita semua, hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan dijauhkan dari malapetaka mara bahaya untuk kita semua, dan diistiqomahkan untuk kita semua dalam iman, Islam dan ihsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, di dalam thariqah Syekh Mursyid itu mempunyai siasah, mempunyai strategi. Strategi ini adalah bagaimana mendidik murid-muridnya. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Anom menjelaskan bahwa strategi mursyid ini adalah strategi yang diwarisi dari sikap Rasulullah SAW. Wahadihi siyasah mauruthatun min fi'lir Rasul. Min fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi strategi ini diwarisi dari sikap Rasulullah yang dilanjutkan oleh Syekh Mursyid. Abah Anam dalam kitab Miftahus Sudur merujuk daripada perkataan Syekh Abdul Qadir. Dan ini dilakukan oleh Abah Anom, Abah Aos, dan guru-guru silsilah sebelumnya. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Idza ja'akum al-faqiru fala tabda'uhu bil ilmi, fabda'uhu birrifqi, fa innal ilma yuhishuhu wa rifqa yu'nisuhu." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, bila seorang fakir datang kepadamu, jangan memulainya dengan ilmu, tapi mulailah dengan lembut dan kasih sayang. Sebab ilmu membuatnya merasa asing kepadamu, sedangkan kelembutan dan kasih sayang membuatnya merasa akrab denganmu. Saya mengamati, membaca referensi ini adalah strategi Syekh Mursyid dalam mendidik murid-muridnya. Kita tahu ketika ada ikhwan atau orang datang ke Abah Anom, ke Abah Aos, tidak didahulukan dengan ilmu, tapi dengan kelembutan. Dikasih senyum, disapa, dari mana. Setelah itu apa? Dikasih makan, kasih minum. Jadi nggak diberikan keilmuan dulu. Abah sering mengatakan, sudah yuk makan, makan, makan. Nah, ini kita mesti contoh. Orang datang kepada kita, di rumah kita, jangan langsung kita ajak debat, diberikan kesombongan ilmu kita, pengetahuan kita. Tapi disapa dulu, disentuh dulu. Terutama area yang namanya lambung, perut. Jadi kata Abah, wamilda, wajib milu dahar. Yuk makan dulu, makan. Jadi kalau datang ke tempat kita tamu, ayo makan, makan. Minum dulu, minum. Tenang, tenang, nanti ngobrolnya. Ini adalah strategi. Strategi bagaimana seorang Syekh Mursyid mendidik murid-muridnya lembut gitu. Kalau dalam bahasa hipnoterapi namanya pacing sebelum leading. Kita pacing dulu. Dekati dulu. Nah, fakir ini artinya apa? Orang fakir datang artinya orang yang tidak memiliki cukup, bisa dikatakan tidak cukup harta, bisa dikatakan tidak cukup tempat tinggal, bisa dikatakan tidak cukup mempunyai makanan, pakaian, minuman, itu bisa dikatakan fakir. Jadi intinya orang fakir itu
adalah orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Orang yang sangat membutuhkan bantuan, itu namanya fakir. Dalam aspek konteks sosial dan ekonomi. Dalam konteks syariat. Secara tasawuf, orang fakir itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya hanya tergantung kepada Allah. Dirinya selalu membutuhkan Allah. Dirinya tidak punya apa-apa. Maka sering kalau ada ulama-ulama menulis kitab atau surat di bawahnya Al-Faqir gitu. Al-Faqir Haji Harun gitu. Ini adalah bahwa dirinya orang fakir karena fakir kepada Allah, karena selalu membutuhkan Allah. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya daya kekuatan kalau Allah tidak membantunya. Maka ini al-fakir dalam pendekatan tasawuf. Tetapi orang datang kepada guru kita, pengersa abad dalam keadaan fakir secara ekonomi atau fakir secara sosial ya, atau fakir secara tasawuf, semuanya didahulukan dengan kelembutan-kelembutan. Karena kesalahan kita ketika orang datang dengan mendahului ilmu, ini satu kesalahan. Orang datang dengan langsung kita menunjukkan ayat hadis. Orang datang kepada kita, langsung kita menyalah-nyalahkan orang tersebut. Kamu sih nggak mau mengambil sikap. Kamu sih tidak berani menentukan hidup kamu. Kamu sih. Jadi akhirnya apa? Orang datang kepada kita malah disalah-salahkan akibat nasibnya. Atau orang datang kepada kita dengan merasa kita lebih tinggi. Mungkin tinggi harta kita, mungkin tinggi ilmu kita, mungkin tinggi pengalaman-pengalaman kita. Orang datang kepada kita, kita cerita segala macam pengalaman traveling kita kemana-mana. Orang datang kepada kita, kita cerita semua tentang harta dia dan lain sebagainya. Ini kesalahan, kekeliruan yang tidak dicontohkan. Kenapa? Karena dampaknya bisa menyakiti hati bagi si fakir. Menambah beban psikologis. Sudah tahu nasibnya seperti itu. Langsung disalah-salahkan. Maka ini secara psikologis menambah beban. Apalagi yang menutup pintu keterbukaan, hidayah, kepercayaan kepada kita. Ini dampak negatif ketika kita didahulukan dengan ilmu. Nah, maka dicontohkan oleh guru kita, sebagaimana Syekh Abdul Qadir katakan tadi, bahwa kita dahulukan kelembutan-kelembutan sebelum cerita tentang ilmu. Sebelum cerita tentang hal-hal lain yang memberikan motivasi. Nah, ini nasihat buat saya dan kita semua pengingat-ingat. Karena kita sedang belajar tabaruk daripada kitab Miftahus Sudur yang dijalankan, yang ditulis oleh pengersa Abah. Nah, idealnya kita sebagai murid Thariqah silsilah ini, murid Thariqah Qadiriyah Syabani Marsuriyalaya, ini mesti kita menjadi warning, introspeksi. Oh, ternyata saya sebelum ketemu orang sudah salah cara seperti itu. Kelembutan-kelembutan Nabi Muhammad SAW terhadap orang fakir miskin, orang yang datang kepada beliau sudah banyak diceritakan, dikisahkan, diriwayatkan. Dari banyak hadis bagaimana Rasulullah tidak pernah merendahkan tamunya, tidak pernah merendahkan orang lain. Rasulullah mendahulukan orang yang datang kepada tamunya dengan cara makanan, memberikan makanan, minum bareng, pakaian. Tetapi Rasulullah tidak memberi tapi Rasulullah memberi tanpa menyakiti, karena ada orang yang memberi tapi menyakiti. Nih, kamu mah ini saja. Kamu kan nggak pernah makan bergizi kan? Nih, makan yang ini. Ini artinya memberi tapi menyakiti. Mestinya apa? Memberi tapi juga kita tidak menyakiti. Maka Abah pernah mengatakan apa? Kita harus berterima kasih kepada orang yang menerima pemberian kita. Kebayang kalau ada orang yang semua di dunia ini menolak pemberian kita. Padahal bukan yang diberikan terima kasih kepada yang memberi, tetapi kita berterima kasih kepada orang yang menerima pemberian kita. Gitu. Jadi luar biasa, ini pola berpikir seorang Syekh Mursyid gitu ya. Jadi kita mesti terima kasih terhadap orang yang menerima pemberian kita. Seperti itu. Nah, maka idealnya apa yang kita lakukan? Dari konteks kalimat tadi,
Syekh Abdul Qadir tadi yang diterapkan guru-guru kita, ya kita berikan adab ketika bertemu orang fakir, orang miskin, atau siapapun datang kepada kita semua. Datang dengan kita beri senyuman, jangan sampai kita cemberut. Lihat kita datang ke Abah ya, baru assalamualaikum, dari Jakarta, dari mana ini, dari Surabaya, dari mana ini. Nah, Abah senyum gitu kan. Abah senyum, Abah memberi salam, mempersilahkan tamunya salam. Ini adab gitu ya. Kemudian apa? Berempati, bukan menghakimi, empati. Jadi respon diri kita empati kepada tamu kita. Kemudian mendengarkan sebelum berbicara. Tamu datang kita dengarkan, ada apa gitu ya. Kenapa datang, gimana kabarnya, kita dengarkan gitu ya. Kemudian kita sama-sama memberi bantuan dengan penuh hormat. Kalau dia butuh makan dan sebagainya, kasih makan. Nah, jika ingin menasehati, ya tadi dahulukan dengan kasih sayang. Dengan cara kita memberikan kelembutan-kelembutan di awal. Jangan pamer ilmu. Nah, jadi yang sangat biasa dilakukan, senyum, sapa, dengarkan, ajak makan. Nah, jadi orang kalau seandainya sudah dirapihkan perutnya, diisi, kita memberikan nasihat pun enak. Tapi kalau seandainya kita sendiri merasakan sudah perut lapar gitu ya, sudah haus, tiba-tiba orang nasihatin kita, kesel yang ada. Itu juga yang terjadi bagi orang-orang yang datang kepada kita dengan keadaan perut kosong. Suruh makan dulu. Apa aja, yuk makan dulu. Nih, minum-minum. Ngeteh, ngopi dulu. Sudah gampang nanti ceritanya. Ini adalah strategi. Ya, jadi, ikhwan akhwat, inilah yang dilakukan guru kita. Strategi bagaimana mendidik murid-muridnya untuk bagaimana orang datang kepada kita. Mulailah dengan kasih sayang, kelembutan. Bukan dengan kesombongan ilmu kita. Abah Anom melanjutkan di dalam kitab Miftahus Sudur bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, tadi ketika kita mengajak orang berzikir, mengajak orang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, maka seru mereka dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Apa itu? Dan pelajaran yang baik. Bil hikmati wal mau'izatil hasan, dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Tadi kita sudah dipraktekkan sebagaimana kita bahas sebelumnya. Ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil, bagaimana sapa, senyum, dengarkan. Kemudian kasih makan, minum dan sebagainya. Ini pelajaran, ada pelajaran gitu ya. Dan itu semua bentuknya adalah sebagai bentuk perpanjangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada Syekh Mursyid, kepada kita semua. Ini kasih sayang Allah. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika fa'u anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri faidza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, jelas di sini referensi Qur'annya. Bahwa ketika kita keras hati kepada orang yang datang kepada kita, yang terjadi adalah mereka menjauh dari sekeliling kita. Maka apa yang dilakukan kita? Di sini perintahnya adalah kita mesti apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jadi mesti memaafkan. Mereka datang kepada kita. Kemudian apa? Mohonkanlah ampun bagi mereka gitu. Kemudian setelah kita membulatkan tekad, maka yang kita lakukan adalah bertawakallah kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertawakal kepadanya, Allah sangat suka. Jadi Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, inilah yang kita lakukan strategi seorang Syekh Mursyid kepada muridnya dalam mendidiknya. Kita pun mesti belajar pelan-pelan bagaimana kita
mengikuti jejak beliau sebagai strategi dakwah, strategi kita dalam menerima orang-orang yang datang kepada kita, terutama orang-orang fakir dan miskin. Alhamdulillah. Sudah isyraq ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Demikian kita tabaruk kitab Miftahus Sudur. Berkah segalanya, semuanya selamanya dari kitab ini, dari pengarang kitab ini, dari yang membimbing kita semua Syekh Mursyid Abaos untuk kepentingan kita semua, keluarga kita semua, dimudahkan urusan, hajat yang dikabul, ditambah-tambah banyak rezeki yang berkah, yang berlimpah, yang kathah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.